belum tryout ya, tapi ini masih mini tryoutnya saja. Oke. Untuk hari ini, sebentar. Ya baik. Untuk hari ini kita akan, untuk meeting 9, hari ini kita akan tetap membahas soal reading, tapi untuk sesi 10 nanti kita akan adakan review atau mengulas kembali apa saja yang sudah pernah kita pelajari, dan nanti di 2 jam terakhir di sesi 10, yang mana mulai dari jam 2 siang sampai mulai dari 1 jam terakhir, jam 2 sampai jam 3 siang, itu kita akan lakukan dummy test atau mini tryout. Jadi, untuk 1 jam pertama kita akan lakukan review, di 1 jam kedua kita akan lakukan dummy test atau mini tryout-nya. Dan pastikan adik-adik sudah terdaftar di Canvas, karena nanti untuk mini tryout atau dummy test, serta tryout-nya akan dilaksanakan melalui Canvas. Dan untuk panduannya sudah di-share, baik di community, dan juga sudah diumumkan oleh dan di grup masing-masing juga. Tapi intinya di community. Jadi sudah ada di community, itu berupa PDF-nya, panduan berupa PDF, serta video. Jadi saya rasa sudah lengkap sekali panduannya, dan bisa kalian ikuti bagaimana mendaftarnya. Dan saya sarankan untuk tidak mendaftar dekat-dekat akan tes, terutama saat tryout nanti, supaya sinyalnya lebih stabil. Maksudnya kalau misalnya kalian daftar dekat-dekat, kan kemungkinan bisa hang atau bisa ada kesalahan teknis yang muncul, itu lebih besar peluangnya. Jadi bagi yang sudah bergabung di Canvas itu sudah bagus, tapi bagi yang belum, silakan segera bergabung di Canvas. Iya, baik. Jadi untuk hari ini saya akan share materinya, masih berupa reading. Sudah terlihat di layar adik-adik ya? Sekali lagi masih saya ingatkan, harap adik-adik agar bisa berpartisipasi aktif dalam setiap preparation yang kami adakan, karena akan ada reward menarik dari ITC. Dan nanti kami harap juga adik-adik belajar dengan baik ya untuk tryout-nya, meskipun hanya tryout, tapi ini kan miniatur tesnya. Tryout-nya akan kita adakan tanggal 11 Mei, jadi minggu depan. Tidak hari ini, karena hari ini hanya semacam dummy test atau mini tryout-nya saja. Jadi tryout, tapi ada versi try-nya juga ya, trying tryout. Bagi yang mendapatkan nilai tertinggi, 3 nilai tertinggi untuk tryout-nya tanggal 11 Mei nanti, kalian akan mendapatkan cashback dari unit bahasa sebesar 200.000. Jadi lumayan kan? Kalian bayar 675, balik 200.000. Itu bisa kalian pakai uang jajan lah, bensin atau apa. Oke, jadi sekarang kita bahas ini dulu. Untuk meeting 9 ini, masih berfokus di reading, karena memang reading ini adalah sesi terakhir. Nah, untuk meeting 9 ini kita akan berfokus pada bagaimana cara menjawab pertanyaan yang berisi not. Oke? Jadi manakah yang bukan atau yang tidak. Memang kadang-kadang pertanyaan seperti ini menjebak mahasiswa, menjebak kita para test takers, karena pada umumnya yang diminta adalah manakah pernyataan di bawah ini yang benar. Tapi
ada beberapa nomor yang memang menyediakan semacam jebakan. Manakah jawaban di bawah ini yang tidak benar? Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena nanti saat tes, tulisan tidak atau not ini akan dipakai huruf kapital. So, the writing of not, the word not will be in caps lock, will be in uppercase. Jadi dia akan ditulis dengan caps lock atau dengan huruf kapital semua. Harapannya kalian nanti nggak terkecoh dengan ini gitu. Oke? Harapannya adalah kalian tidak terkecoh dengan ini. Jadi memang pembuat soal TOEIC ini sudah amat sangat mengerti dengan kebutuhan para test takers. Jadi tulisan kata-kata yang mengecoh seperti ini itu sudah dicetak dengan huruf kapital. Jadi udah dibedakan. Nah, sebelum kita masuk ke teks, kita akan coba vocabulary building ini. Well, try to answer and find out which one is the most suitable answer for each of the question. Jadi silahkan dijawab dan pilihlah jawaban yang paling tepat untuk masing-masing soal. Oke, nanti kita akan bahas. Seperti biasa, kalau memang sudah kalian dapat jawabannya, bisa diketik di grup chat atau di kolom chat. Once you get the answer, you can type it on the chat box. Oke, kita sudah dapat 2 chat masuk. Oke, dari Komang Jaya Saputra, nomor 1 B, nomor 2 A. Well, he thinks that number 1 is B, and number 2 is A. Oke, kita tunggu dulu jawaban 3, 4, dan 5. Silahkan untuk mahasiswa yang lain, kalau memang kalian punya jawaban, silahkan di-share aja di chat box. If you have your own answers, please share your answers on the chat box. Jadi kita bisa bahas di bareng-bareng. Oke, kita punya lagi. Dari Wulan, 3B, Tiara Bakti 3 juga B. Nah, dari Ratna, 1B, 2A, 3B, 4C, and maybe 5 is C. Oke, ada yang 3B, 4C, oke. Nah, sekarang kita akan tanya. Oke, sebagian besar nomor 1 jawabnya B ya. Well, I'm going to ask Jaya Saputra. Jaya Saputra, please can you activate your microphone and answer my question? Why do you think number 1 is B? Thank you for the time. Yes, you can hear me?
Oh iya, but it's a bit unclear. Agak kurang jelas, kayak suaranya agak mencar gitu. Tapi masih oke lah, masih bisa. I'm sorry, I'm a lost connection. Untuk nomor satu kenapa saya menjawab D karena di sana menurut saya itu kalimat yang paling tepat karena excited itu artinya melarang, dilarang. Kalau yang kan jadinya dilarang tadi itu kurang tepat kayaknya untuk kalimat yang satu itu kan anak-anak benar di bawah 12 dilarang dari masuk itu. Oke. Jadi itu alasannya kita memilih prohibited to ya, karena prohibited from artinya dilarang dari. Rasanya kurang masuk akal ya. Prohibited itu kan artinya dilarang untuk, jadi itu yang lebih masuk akal. Oke. Mohon maaf, koneksinya apa? Oh ya, tidak apa-apa. Oke, thank you for the answer. Good one. Kita sekarang ke nomor 2, kita ke Ratna. Ratna, can you please activate your microphone and answer my question? Why do you think number 2 is A? I'm so sorry, Ratna, but I cannot hear you. I think the volume is too low and the voice is a bit choppy. Jadi suaranya terlalu kecil dan kayaknya agak putus-putus gitu. Can you hear my voice, please? Yep. Okay, now it's a lot better. Nomor 2 itu sebenarnya saya agak ragu di A atau B, tapi sepertinya kan ini lebih ke get a discount on their ticket, dapat diskon untuk tiketnya mereka. Berarti itu kayak lebih ke pengunjungnya yang bakalan dapat diskon atas tiketnya mereka, atau mungkin bisa juga ke B, vendors yang ngadain acara mungkin di suatu konser atau apa event seperti itu. Okay. Yeah, so that's why you choose A, explorers. Okay. Yeah, thank you. We're moving on to Wulan, okay? Wulan, can you please answer my question? Why do you think number 3 is B? Wulan, are you still here? Wulan, can you hear my voice? Please answer the question. Oke, kayaknya Wulan tuh nggak ada di sini. Kita ke Tiara aja. Well, Tiara Bakti, can you please activate your microphone and answer my question? Why do you think number 3 is B? I'd like to see the blank for tomorrow's course. The most match answer between A until C is B, schedule, because the schedule is about course gitu. Like that. I see. Jadi schedule itu artinya dalam bahasa Indonesia jadwal dari latihan gitu. Jadwal kursus ya. Jadwal dari kursus besok harinya. Okay, thank you. A good answer. Then we're moving on to Wikan Wijaya. Wikan, can you hear my voice? Please activate your microphone and answer. Why do you think number 4 is C? Yes, Miss. Do you hear my voice? Yep. Very clear. Okay, number 4. This product still has a blank, so I like my money back. I think answer is C, because guarantee is garansi sebagai produknya itu, Miss. Okay, yeah. Thank you, good answer. So, guarantee means garansi ya. Jadi kalau kita mau mengembalikan, kita mau minta refund lah, itu harus ada garansinya. Okay. Number 5. For number 5,
Okay, we have Dena Surya. Dena, are you still here? Dena Surya, are you still in this Zoom meeting? Okay, I think no. Okay, kita ke Tiara. Tiara, please again answer for number 5. Why do you think it is C? Number 5, there isn't going to be any food, but there will be, I think, C, beverage, because the antonym of food is beverage. Okay. Yeah, that's right. Jadi food itu makanan, kalau beverage itu artinya minuman ya. Jadi lawan katanya makanan, itu adalah minuman. Okay, thank you very much. So all of you, I think all of you have a good answer for this. Then let's see if your answer is right. As for number 1, okay, so for number 1, the right answer is prohibited from entry. Jadi memang mungkin kalau secara bahasa Indonesia, prohibited from, dilarang dari, itu kayak kurang masuk akal ya. Tapi kalau kalian masih ingat, di pertemuan sebelum-sebelumnya itu saya menjelaskan yang namanya phrasal verbs. Ada kata yang memang pasangannya harus dengan itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, prohibited itu pasangannya pasti dengan from, prohibited from, diikuti dengan kata benda. Nah, kalau kalian misalkan bertanya kenapa seperti itu, memang sudah seperti itu. Jadi memang kita harus tahu dan tinggal menggunakan aja. Memang kalau bahasa Inggris itu kita susah menjelaskan dengan logika kan, tidak seperti matematika atau fisika. Tapi yang perlu kita ingat ya kata ini gitu. Karena memang sudah seperti ini dari sananya. Jadi jawaban yang betul adalah prohibited from. Meskipun memang kalau di bahasa Indonesia kan dilarang dari. Jadi kedengarannya kurang masuk akal ya. Mungkin dia masuk akal prohibited to. Tapi ingat karena di sini dia adalah kata benda. Ini entry ini adalah kata benda. Maka yang lebih tepat digunakan memang from. Kalau kita menggunakan prohibited to, maka di sini harus verb. Jadi bukan entry, melainkan enter. Oke, ya saya coba tulis pakai anotasi. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi di sini bukan entry, harusnya enter kalau kita menggunakan prohibited to. Nah, karena ini jawabannya prohibited from, di sini adalah noun. Karena di sini adalah noun, maka jawabannya adalah prohibited from. Oke, ingat kalau to itu biasanya diikuti dengan verb seperti itu. Alright. As for number 2, we have vendors. Oke. Jadi tadi ada yang jawabannya variatif ya. Ada yang jawab A, ada yang mungkin sempat ada yang kepikiran untuk jawab C. Senior citizens. Anyone knows what is the meaning of senior citizens? Ada yang tahu apa artinya senior citizens? Oke, jadi kalau senior citizens itu artinya orang tua. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, orang tua atau lansia itu disebutnya senior citizens. Untuk nomor 2, jawabannya adalah vendors. Vendors itu artinya penjual. Jadi mungkin penjual-penjual yang membuka stand seperti itu. Nah, untuk nomor 3, right? So, I think most of you get it right. Schedule, karena itu udah jelas ya. Jadi namanya kursus, itu biasanya orang ingin mengecek apanya, jadwalnya. As for number 4, we have, that's right, guarantee. Jadi garansi itu hanya garansi. So if you want a refund or you want to return the product to the store, then you need to have the guarantee atau garansi dari produk itu. Number 5, sorry.
As for number 5, that's right, we have beverages, C. Oke, itu untuk 5 nomor pertama. Sekarang kita punya nih 5 nomor kedua, 4 nomor lagi. Jadi silahkan kalian tebak juga jawabannya, pilih jawaban yang paling tepat di antara ini. Oke, kita sudah dapat jawaban 1 masuk. Oke, 6. Kita masih tunggu tuh jawaban 7, 8, 9. Oke. Kita akan coba bahas. For number 6, okay, Yogi, I want you to answer the question. So why do you think number 6 is A? The blah blah blah, I think that is supposed to be noun, right? So I guess that's A. Okay, so you think that the blank space should be filled with a noun, so that's why I choose A. Okay, Yeah. Nice answer and nice reason. Nanti kita akan lihat apakah jawabannya benar ya. Okay, as for number 7, what do you think? Why do you think that the answer is B? Basically funding is a verb, but we can make it a subject if, like preposition, if we put it at the first. So I Okay. think that B, yeah.
So you think that even though basically founding or found is a verb, but it can be placed as a subject, so it can sound like a noun. Okay. Yep. Thank you. And we're moving on to Tiara. Tiara, why do you think number 8 is A and number 9 is also A? Number 8, the over is blank blank blank, so they do not need to get any license. I answer A, personalized, because the next sentence is they do not need to get any license, so it's about personal. And then number 9, the food is expensive, but there's a blank 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 during with every meal. I answer A, complimentary, because it's matched with the sentence. Yeah. Okay, yeah, thank you for the answer. Nice one. Jadi kita akan coba bahas ya. Let's see if your answer is right. For number 6, we have, okay, so number 6 is hiking. Kenapa sih kita bisa jawab hiking? Nah, karena memang sih ya, kalau nomor 6 ini mungkin agak mengecoh juga. Ada climbing of Everest. Rasanya nggak mungkin sih ya, hiking of the climbing of Everest. Sorry, because I feel a bit unwell today. I think I need to spare some time just to make my voice clearer. Well, we're getting back on the show. So the show will start with of the climbing of the Everest. Nah, kalau memang kalian misalkan nggak tahu artinya apa, dan pilihannya seperti ini termasuk pilihan yang jelas. Maksudnya jelas adalah, oh kelihatan kok jawabannya, perbedaan jawabannya. Dan ada clue di sini yang memang mengarah ke satu jawaban saja. Yang mana clue-nya? Jadi untuk clue-nya itu ini. Kenapa saya bilang clue-nya adalah ini? Karena ini mempermudah kalian untuk mendeteksi jawabannya yang mana. Karena kalau kalian jawab reenactment, itu nggak mungkin dia mungkin menggunakan artikel atau an. Sorry, maksudnya adalah atau an. Jadi ini maksudnya bacaannya atau an. Kalau atau an itu maksudnya adalah untuk sebuah kata yang memang dia punya bunyi di tengah-tengah antara konsonan dan vokal. Oke, jadi sampai sana saya harap kalian paham konsepnya. Jadi kalau ada yang seperti ini untuk kata yang memiliki bunyi di antara konsonan dan vokal. Jadi kalau memilihnya reenactment, jadi kalau reenactment itu sudah jelas-jelas dia konsonan karena di depannya reenactment. Nah kalau untuk yang C, garanti, itu juga udah jelas banget konsonan dan itu sudah nggak nyambung dengan ini. However, if we're looking at B, hiking, nah suara H atau H dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang memang dipasangkan antara atau N. Ada beberapa kata yang menggunakan N, ada beberapa kata yang menggunakan Jadi kenapa saya bilang ini adalah kuncinya, karena ini jelas-jelas sekali menunjuk ke jawaban ini, B. Itu salah satu tips yang bisa kalian pakai kalau memang kalian nggak tahu arti dari pilihan ABC. Jujur saya nggak tahu artinya reenactment. Tapi begitu melihat pilihan ini, begitu melihat kata kunci ini, oh kita bisa tahu jawaban yang dituju itu adalah ini, B ini. Memang sih rasanya aneh ya. And hiking of the climbing of Everest. Oke, tapi karena yang diminta adalah seperti ini, maka memang jawabannya adalah ini, hiking itu. Well, as for number 7, jadi ternyata yang benar itu adalah reenactment.
Nah, sekarang saya akan coba cari dulu reenactment itu apa sih? Atau mungkin kalian ada yang bisa bantu saya untuk cek apa sih artinya reenactment. Silahkan nanti tik hasilnya di chat box. Jadi supaya kalian, ya hitung-hitung kalian juga cari sendiri, jadi kalian lebih tahu lebih tahu katanya itu. Nah, sambil menunggu, kita akan coba bahas yang nomor 8. So, as for number 8, the answer is unconditional. Jadi kalian harus paham juga apa sih artinya unconditional. Unconditional itu artinya tanpa syarat. Nah, sedangkan di soal, penawaran ini bla 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 bla, sehingga mereka tidak memerlukan lisensi apapun atau surat-surat apapun. Nah, biasanya kalau sesuatu yang tanpa persyaratan atau tanpa hal-hal yang mesti dipenuhi itu sifatnya adalah unconditional atau tanpa syarat. Jadi nggak ada syarat apa-apa, jadi mereka bisa dapat offernya itu, atau mereka bisa dapat penawarannya itu. So that's why the most suitable answer is unconditional. And number 9 is A, right? So it is complimentary. Complimentary itu artinya gratis. Makanannya mahal, tapi ada minuman gratis di setiap menu, di setiap makanan. Oke, nah, saya tadi sempat bilang ya, kalau saya akan coba cek arti dari enactment itu. Oke, saya akan coba cek dulu apa sih artinya enactment. Oke, jadi setelah saya cek, kurang lebih enactment itu bisa kita artikan sebagai meresmikan sesuatu ke dalam bentuk hukum. Misalnya kayak pembuatan undang-undang itu adalah membuat sesuatu menjadi legal kan. Maksudnya membuat sebuah aturan menjadi legal seperti itu. Kurang lebih arti enactment itu seperti itu. Nah, kita dapat chat 1. Oke, jadi Tiara mencoba mencari juga. Jadi kalau enactment itu artinya peragaan ulang. But she doesn't know the exact what exactly the meaning is. But thank you, okay? You've done great. Jadi kamu udah coba nyari. Jadi setidaknya tahulah maksudnya enactment itu seperti apa. Nanti bisa dicari ulang aja Tiara. Maksudnya bisa dieksplor lebih banyak lagi atau cari dalam arti bahasa Inggrisnya. Jadi daripada mencari dalam arti bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia emang agak kurang bagus menerjemahkannya. Jadi coba cari arti bahasa Inggrisnya. Biasanya akan lebih jelas maksudnya seperti apa. Jadi enactment itu lebih ke peresmian sesuatu untuk menjadi sebuah aturan. Oke, jadi misalnya kayak awalnya adalah undang-undang UU ITE. UU ITE itu kan awalnya pasti berasal dari sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi di sosial media. Nah, itu diangkat menjadi sebuah undang-undang. Nah, itu namanya enactment. Nah, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Well, now we're moving on to the main part of this session. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas soal bagaimana cara menjawab pertanyaan yang berisi not. To answer a not questions. Jadi di sini namanya not questions. Kenapa namanya not questions? Karena yang diminta itu adalah not-nya. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Which of the following is not true about the refund policy? Jadi seperti yang saya bilang tadi, not itu ditulis dalam huruf kapital. As I said before, the word not is typed in all caps or in uppercase. So it is
hopefully, or it is expected that the test takers are not distracted by the questions. Jadi harapannya adalah para peserta tes itu tidak terkecoh dengan pertanyaannya. Karena ini note-nya udah besar banget nih gitu. Dia nggak susun biasa tapi udah besar banget. Oke, ini ada se-fruit tipsnya, ada sebuah tipsnya di kotak ini. So, to answer or not questions, underline the keywords in the questions and answer choices first, so that you can skip the text more easily. In this example, the keywords in the question has been underlined for you. Do the same for the answer choices. Nah, layaknya reading pada umumnya, kalian pasti disuruh mengerjakan dari soalnya dulu. Soal dan lihat pilihannya, baru kalian skimming teksnya. Sekali lagi, skimming itu adalah membaca cepat ya. Nah, jadi setelah pertanyaan, baru kalian baca teksnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada teks, di sini ada pertanyaan, which of the following is not true about the refund policy? Nah, kalian harus baca yang ada hubungannya dengan refund policy di paragrafnya ini, atau yang ada hubungannya dengan deskripsi atau persyaratan dari refundnya, kebijakan refund itu. Nah, ini jawabannya udah disediain. Jadi you must inform your instructor when leaving the course, seperti itu. Kita akan coba lihat yang lain. Nah, ini adalah latihannya nih. For each of the following, choose the option which doesn't have the same meaning as the original phrase. Nah, kalian akan mencoba dibiasakan dengan semua yang tidak, oke? Semua yang bukan. Jadi, coba pilih, dari ketiga soal ini, coba pilih yang tidak memiliki arti yang sama dengan kalimat ini. Jadi, pets are not allowed in this establishment. Jadi, kalian pilih tuh mana yang sih artinya yang paling beda dan tidak sesuai dengan ini. Oke? Ada 3 nomor, jadi silahkan dijawab ketiganya. Okay, I think we've got several answers. Well, we're going to ask Duina and Dewi. Duina, please activate your microphone and answer.
Why do you think number 1 is C? Alright, thank you, Miss. Why I'm so sorry. Oh yeah, it's clear now with the voice. Alright, thank you so much. So the answer must be C because there's not have same meaning as the sentence. Mm. Owners are responsible for their pets' behaviors. Thank you. Okay, jadi so for number 1, C has the furthest meaning. So the meaning of pets are not allowed in this establishment itu apa? Gina, apa sih artinya dari kalimat nomor 1? Jadi kalimat nomor 1 itu berarti bahwa animals atau hewan dilarang masuk. Untuk yang nomor 2 juga sama mikir yang sama, yaitu anjing dan kucing juga dilarang. Oke, jadi untuk nomor 1 ini, untuk kalimat ini maksudnya adalah binatang peliharaan itu tidak diizinkan untuk berada di area itu gitu ya. Nah, berarti kalau dilihat dari artinya, nomor A dan B itu artinya memang paling mirip dengan ini. Animals prohibited from entry artinya hewan dilarang masuk. Ini artinya mirip dengan ini. And for number B, no dogs or cats allowed. Tidak anjing dan kucing tidak diperbolehkan. Oke, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Dogs and cats are parts of pets. Jadi kucing dan anjing itu kan bagian dari hewan peliharaan juga. Nah, yang paling jauh artinya adalah yang nomor C. Owners are responsible for their pets' behavior. Pemilik itu bertanggung jawab dengan tingkah laku hewan peliharaan mereka, yang mana itu tidak menunjukkan larangan sama sekali. Okay, thank you, Dwi. As for number 2, we are going to move on to kita ke Ratna ya. Ratna, why do you think number 2 is B and number 3 is A? Okay, thank you for the time, Miss. For number 2, no refunds for open goods. Karena artinya tidak ada pengembalian uang untuk barang-barang yang terbuka. Jadi, from the answer A, itu kan artinya good must be returned in a sealed condition. Berarti barang itu harus dikembalikan dalam kondisi yang masih tertutup atau masih tersegel. Yang B, all product come with an unconditional money back guarantee. Semua produk yang datang tanpa syarat. Nah, ini masih agak rancu sebenarnya, Miss. Money back guarantee tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada garansi. Yang C, exchange only on unopened products. Berarti kan pengembalian uang hanya untuk produk yang belum terbuka. Jadi yang korek paling benar itu yang B. Untuk yang nomor 3, discount for seniors. Berarti kan diskonnya untuk yang mungkin di sini kalau merujuk ke umur, berarti itu yang sudah lanjut usia. Jadi jawaban paling tepat dari 3 pilihan itu yang A, karena kan yang dicari tidak. Yang A itu flat price all ages. Berarti kan untuk semua umur. Jadi tidak ada pengecualian untuk yang senior aja. Okay. Thank you, Ratna. So those are very good answers. Itu jawaban yang bagus dan jawabannya betul ya. Untuk yang nomor 2 itu benar jawabannya B, karena yang nomor 2 ini adalah tidak ada pengembalian uang untuk barang yang sudah dibuka. Oke, so open di sini artinya sudah dibuka. Nah, untuk yang B itu artinya semua produk memiliki garansi pengembalian uang tanpa syarat. Itu udah nggak cocok, karena tanpa syarat ya berarti meskipun sudah terbuka dia masih bisa refund dong gitu. Padahal sebenarnya refundnya itu hanya boleh untuk barang yang belum dibuka. Sedangkan nomor 3, discounts for seniors, ya artinya diskon untuk para lansia. Jadi ingat dalam bahasa Inggris, seniors itu artinya lansia, atau senior citizen itu artinya warga lansia.
Jadi seniors ini artinya bukan senior tempat kerja atau senior di kampus ya, tapi ingat dalam bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, seniors itu artinya lansia. Jadi betul jawabannya A, karena kalau jawaban A ini harganya sama untuk semua usia. Oke, jadi itu nggak cocok dengan pernyataan ketiga. Ya, betul. Jadi semua sudah betul ya. Oke, kita akan lanjut. Now, so we have another strategy on how to answer not question. So the strategy is called scanning name, number, date, and time. If you are asked a very specific information about name, number, date, and time, all you have to do is to scanning or scan the text. Maksudnya adalah mencari memang yang bentuknya itu adalah angka. Kalau memang kalian diminta jawabannya angka, carilah di teks itu angka aja. Jadi kalian nggak perlu baca dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir semua, enggak. Yang mana paragraf yang berisi angka, itu yang perlu kalian fokuskan. Itu aja. Jadi, so basically you can save time. Hopefully when you are taking the test, you've got quite plenty of times to check your answers again. Jadi semoga nanti ketika kalian tes, kalian punya waktu yang cukup untuk mengecek kembali jawaban kalian. So that even though we don't have any score limitation for this period or this year, but it will be better for you to get high score because it will be very, very, very much helpful for you in the future. Karena itu akan membantu kalian banget di masa depan. Karena dengan skor TOEIC tertentu, itu kalian akan lebih mudah, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Pasti itu. Terutama kalau memang kalian sasarannya adalah perusahaan-perusahaan yang statusnya sudah agak-agak internasional ya. Dan tentunya uangnya pasti lebih banyak gitu. So basically, if you have good proficiency in English, money will come to you. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau seandainya pertanyaannya adalah berupa angka, kalian udah fokus sama teks yang isinya angkanya aja. Oke, kalau perlu fokus sama berapa baris di seputar angka itu aja. Jangan terlalu membaca yang lain-lain. Oke, misalnya salah satu contoh pertanyaan yang meminta informasi berupa angka adalah yang seperti ini. What time? Biasanya time, ada price, ada date. Oke, jadi yang seperti itu. Number, date, and time. Nah, sekarang coba kalian baca ini dan jawab pertanyaannya. Nomor 1. Sudah ada highlight kuning yang merupakan keywordnya. Jadi silahkan dijawab.
Okay, so we have answers from Dwina and Jaya Saputra, and both of them answer D. Okay, so let's see if your answer is right. Yep, okay, so your answer is right, 9 p.m. Then from Dwina, how can you find that the answer is D? So which paragraph tell you the answer? Jadi saya mendapatkan jawaban dari paragraf kedua, yaitu kalimatnya on Thursday before his flight back to Singapore at 9 on Friday evening. Jadi di situ dikatakan bahwa Dr. Lee Dr. Lee punya penerbangan ke Singapura di jam 9 malam. Terima kasih. Okay, terima kasih. Thank you for your answer. So yeah, that's right. Your answer, your reason is nice. Jadi di sini kalian bisa temukan kata kuncinya seperti itu. Dan kalian juga bisa melihat, okay, kalau di sini Dr. Lee that should leave Dr. Lee enough time to interview the team leaders on Thursday before his flight back to Singapore at 9 on Friday. Jadi, what time will Dr. Lee catch a plane? Jam berapa sih dia bakal terbang? Nah, his flight sama catch a plane itu memiliki arti yang mirip. Jadi dia akan naik pesawat sama penerbangannya dia. Oke, antara penerbangan Dr. Lee dan Dr. Lee akan naik pesawat itu kan mirip ya, artinya sama lah. Jadi ini jawabannya. Oke, nice one. Number 2. We also have another question. When is Dr. Lee scheduled to have a conference call? Silahkan dijawab. Oke, kita punya 2 chat dari Yogi dan Ratna. Okay, Yogi, can you please give the reason why do you think the answer is C? Because I think meeting is just the same with the conference call, and then why afternoon? Then why afternoon? Because that's meeting set for 11:30. Okay, so because 11:30 is afternoon, so that's why you answer C, okay, on Tuesday afternoon. Okay, thank you Yogi, nice answer. Okay, kita akan coba ke Kevin Yoga Pratama. Kevin, can you please activate your microphone and answer my question? Why do you think your answer is also C? Oke, baik, Miss. Di sana, di paragraf pertama menjelaskan the next day, Tuesday, just after breakfast,
Mhm. Lalu we aim to have a conference call with the Zurich Collaboration from 3 jam 3 siang. Berarti jawaban C, Miss. Gitu aja sih. Terima Okay, kasih. yep. Thank you. You've got nice reason behind your answer. Well, let's see if your answer is right. Yep, your answer is right. So C on Tuesday afternoon. When is Dr. Lee scheduled to have a conference call? Oke, jadi di sini sudah terlihat jelas ya, cukup jelas. So just after breakfast, we'll bring him to the senior staff meeting, which is set for 11:30. The next day, Tuesday. Di sana kita tahu harinya, dan dari sini kita tahu jamnya. Nah, kalau Monday night itu enggak. Kalau Tuesday morning juga dia nggak termasuk morning kan, karena jelas-jelas after breakfast. Meskipun sebenarnya 11:30 itu masih masuk pagi kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dalam kondisi ini, dia masuknya lebih cocok ke siang. Oke? Jadi after the breakfast, jadi setelah sarapan pagi, setelah sarapan gitu, berarti siangnya. Kalau on Friday afternoon itu juga bukan. Jadi Friday itu penerbangannya Dr. Lee. Jadi bukan conference-nya. Okay, sorry. I think the keyword is not here, but here, okay? Okay, yeah. So the keyword is here. We aim to have the conference call with the Zurich Laboratories from 3. Jadi 3 ini, ya dia jelas-jelas masuknya ke afternoon. Dia nggak mungkin morning. Nah, kalau ini, seperti yang saya bilang tadi, 11:30 itu masuknya masih morning ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, 11:30 itu masih AM. Jadi dia sebelum jam 12 itu masih morning. Jadi memang kuncinya bukan di sini, tapi ada di sini. We aim to have the conference call with the Zurich, bla 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 bla, from 3. Jadi memang benar itu Tuesday afternoon, tapi kata kuncinya itu ada di sini. Oke? Ya, jadi sudah saya klarifikasi itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Apakah ini pertanyaan lagi? Oke. So this is practice time. Well, just try to answer the question as well. Jadi silahkan coba jawab pertanyaannya. Ini kayak satu slide satu soal ya, jadi memang akan lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa, coba dijawab aja dulu. Kira-kira mana jawabannya? So number 1 is what is not true. Mana yang tidak benar?
nomor 1 jawabannya sudah ada yang menjawab, jawabannya D. Kenapa jawabannya D, Dwina? Karena kita bisa lihat di paragraf kedua, Miss, yaitu I think we will book for around 12 to 15 people. Is that okay? So jawabannya yang sesuai itu D, karena di sana dia menjelaskan adalah between 10 and 15 people are expected. Jadi sebenarnya yang diharapkan atau ekspektasi orang itu adalah dari 12 sampai 15 orang. Jadi jawabannya adalah D. Terima kasih. Okay, thank you. Nice answer. So let's see if you are right. Ya, betul ya. Jadi D jawabannya. Kita akan lanjut lagi. Okay, when will the party be held? Kapan pestanya akan diadakan? Other students, if you have any answer, please feel free to type your answer on the chat box. Okay, most of you answer C. Okay, let's see. Yep, you are right. So when will the party be held? Ini sepertinya cukup mudah untuk dilihat ya. Her birthday is on 10 June, but she's not working that day. So I thought we could have it on her first day back, 11 June. We could have it, okay? It itu refers to the party, to Julia's party. Jadi betul ya, nomor 2 C. Kita akan lanjut lagi. Oke, nah sekarang teksnya beda. It's a memorandum or memo. So what is not stated in the memo? Okay, we've got one answer. D. Okay. Jadi Dwina jawab D, Jaya Saputra juga jawab D. Other students, what do you think? Okay, kenapa jawabannya D? Why do you think the answer is D? So where can you find the answer? Jaya Saputra, please answer. Thank you for the time, Miss. Karena di situ Jaya lihat canoeing will take place after hiking, itu benar karena setelah hiking itu akan ada canoeing, itu sudah tertera di memorandum. Terus
Okay, is that Seperti your answer? surfing atau windsurfing. Mhm. Benar juga. Dan jawabannya yang ada di memo itu yang di. Terima kasih, Miss. Okay, thank you. Tadi suaranya di belakang agak putus-putus, but I can get your answer. Jadi D, participants can go paragliding and mountain climbing. Okay, paragliding and mountain climbing. Nah, di sini untuk pilihan nomor D, kita lihat jawabannya benar apa enggak. Ya, betul ya pilihannya D. Participants can go paragliding and mountain climbing. Nah, kenapa itu nggak tepat? Karena kalau di jadwal kita lihat, partisipan tuh hanya boleh memilih salah satu. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari sini. Or, okay? Remember, small details matter. Jadi, detail-detail kecil itu berpengaruh banget. Nah, or di sini artinya atau, di mana artinya kita harus memilih salah satu. Nah, kalau di jadwal atau di memo ini, staff itu hanya boleh memilih antara mountain climbing or paragliding. Jadi kalau mereka sudah milih paragliding, ya nggak bisa mountain climbing. Tapi kalau sudah milih mountain climbing, ya nggak bisa paragliding. Nah, untuk opsi nomor D di sini, participants can go paragliding and mountain climbing. So, and means that you can take both of them, which is contrary to the memorandum. Okay, jadi itu alasannya. Alright, we're moving on to the next practice. Kalau videonya belum di mute, harap di mute ya, karena mungkin sebagian besar dari kalian ada yang tidak fokus di sini dan kalian ngobrol hal yang lain, supaya obrolan kalian tuh nggak masuk ke Zoom meeting ini. Jadi takutnya mengganggu teman-teman kalian yang lain yang benar-benar serius belajar. Yeah, we're still on the practice time and we still have the same text. So what do you think is the answer for number 2? What time is the bus scheduled to leave on Monday? Okay, so the keyword is bus and leave on Monday. Okay, we've got 2 answers. B, Dwina and Ratna both answer B and Jessapir also B. Okay, let's see. Yup, you are right. So it is B at 8:15 a.m. Dari mana kalian bisa tahu jawabannya? So where can you find the answer? Izin menjawab, Miss. Ya, silahkan. Di sana kan dijelaskan bus scheduled to leave on Monday dan di teks sudah tertera as the bus will depart promptly at 8:15. Jadi di sana sudah terlihat jelas, Miss. Terima kasih. Okay, yeah, thank you for the answer. Jadi memang sudah terlihat ya di sini, meskipun memang makna mungkin secara fisik katanya berbeda. Di teks tidak dijelaskan bahwa tidak ditulis seperti the bus will leave on Monday at bla 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 bla. Enggak, tapi di sini secara tidak langsung sudah diberitahu bahwa bisnya akan berangkat itu jam 8:15. Please be there as the bus will depart promptly at 8:15. Jadi di situ diberitahu secara tidak langsung kalau artinya sama dengan ini. Oke, jadi betul ya. Nah, akan lanjut lagi. Oke, masih sama. Where will the staff be on Monday evening? Okay, we've got one answer. Okay, D. Ratna, why do you think the answer is D? So where can you find the answer? We can find the answer from the
form date, month, May 16 time 7 p.m. It's mean evening. And activity is barbecue place at the beach. Okay, yep, you are right. So the answer will be D. Jadi sudah jelas di sini ya. Hari Senin, month means Monday, Senin. Time 7 p.m. PM itu maksudnya post meridian, itu artinya sore. Jadi untuk menandakan setelah jam 12 siang, itu sampai malam, itu PM, jadi dia sore. Tempatnya di pantai, dan aktivitinya barbecue. Oke, sampai sana praktisnya, sekarang kita ke strategi yang lain. So, dealing with charts, table, and what is it? Forms. Jadi, kalau di TOEIC, itu bukan hanya TOEIC ya, tapi proficiency test apapun itu, pasti akan ada teks yang berbentuk graf, formulir, tabel, dan grafik. Oke? Kalian akan banyak bertemu yang seperti itu sih sebenarnya juga. So actually, in any form of English proficiency test, there will be charts. You will encounter either one of them, chart, table, or forms. Jadi kalian akan menemukan salah satu di antara mereka. Enggak harus semuanya, tapi salah satu bisa. Bisa kalian ketemu tabel aja, atau bisa kalian ketemu formulir aja, atau kalian bisa ketemu grafik saja. Oke, atau bagan saja, seperti itu. To deal with charts, tables, and forms, you first need to understand the parts of these types of text. Skim the text to find information quickly. Oke, jadi tetap strateginya kalau reading ingat skimming atau scanning. Kalau scanning itu kalian mencari informasi yang detail di situ ya. Tapi kalau skimming itu kalian baca cepat, baca sekilas. Itu yang harus kalian latih dari sekarang. Oke, saya harap kalian sudah mulai sih latihan untuk jawab-jawab soal, untuk semakin menyesuaikan atau semakin membuat diri familiar dengan tipe-tipe soal TOEIC. Oke, saya rasa kalau kalian berlatih juga nggak akan ada ruginya. Siapa tahu nanti kalian harus melakukan tes yang sama lagi, karena TOEIC ini berlakunya kan hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun dari sekarang, itu harus kalian berbaharui lagi. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian berlatih sendiri juga gitu. Oke, jadi ingat ini, salah satu strateginya, kalian harus memahami teks apa itu. Apakah itu formulir, apakah itu tabel, apakah itu bagan. Nah, baca cepat untuk menemukan informasi secara cepat. Kita coba, kalau ada latihan lagi, cek aja. Oke, kita akan coba lewatin ini dulu, kita akan ke bagian yang lain. Nah, di sini ada notes yang di-highlight kuning ini. You need to be careful of the small notes or extra information that often appears at the bottom of a chart, table, or form to avoid making unnecessary mistakes. Nah, maksudnya yang mana small notes itu? Yang ini. Oke, model discontinued in November. Nah, biasanya kalau dalam teks di kehidupan sehari-hari atau teks yang sifatnya aplikatif ya, teks yang memiliki fungsi praktis gitu. Biasanya akan ada tanda bintang di bawah gitu, S dan K berlaku, atau harus dengan resep dokter kalau misalkan obat. Terus kalau untuk formulir, coret yang tidak perlu, seperti itu. Oke, jadi kalian harus perhatikan juga yang seperti itu. Yang namanya kalian membaca, kalian perhatikan semuanya. Kita harus baca detail, tapi perhatikan semuanya. Karena untuk ujian seperti ini, apapun informasinya itu akan membantu kalian menjawab soal. Oke? Nah, kita akan coba latihan dengan ini. Kalian silahkan jawab nomor 1-3, dan teksnya ada di sini. So these questions refer to this text.
Oke, sudah ada yang menjawab. Number 1A, 2 and 3B. Beta. So, does the chart show the number of vehicles sold by one manufacturer who sent this email? Gordon Billings. Number 3, which model sold the greatest number overall? Puccino. Oke, kita coba lihat lagi. Ada jawaban lain lagi masuk. Oke, dari Nuril Alfiana. A, B, B. Oke, Ratna juga menjawab A, B, B. Jaya Putra, number 2, B. Oke, kita akan coba ke Nuril Alfiana. Nuril, can you hear my voice? Can you please answer, why do you think number 1 is A, 2 is B, and 3 is B? Nuril, are you still here? Nuril? Halo, Miss. Ya, halo? Suaranya agak kecil, Nuril. Halo, Miss. Masih kurang kedengeran di saya. Kira-kira dari sana bisa digedein nggak? Ini volume saya udah full sih, kebetulan. Oh. Oke, kayaknya, ya, oke, kayaknya udah mulai lumayan kedengaran. Coba dijawab aja. Let's try to answer, Nuril. Untuk nomor pertama, what does the card show? Di sini menjelaskan bahwa kalau yang A itu the number of vehicles. Yang B itu salah karena di sini hanya ada 1 tahun. Di yang B itu terdapat 4 years. Tahun. Kemudian untuk yang nomor 2, who send this email, di atas bagannya ini udah tertera from Gordon Billings. Kemudian untuk yang nomor 3, di sini ada greatest, yaitu yang terbesar, yang terbanyak dari tabel tersebut. Jadi yang terbesar itu di Puccino, total salesnya ada 20.953. Okay, yeah. Nice answer and nice reasons. Thank you very much, Nuril. Jadi jawabannya kayaknya udah bener ya. Nah, sekarang coba kita cek. Kira-kira jawaban Nuril bener apa enggak? Oke, jadi nomor 1 udah bener ya. 1A, nomor 2B, dan nomor 3B. Ya, betul banget. Jadi nomor 1A, the number of vehicles, ya. Karena ini memang menceritakan soal vehicles. Ini sudah terlihat banget di sini. Sales of Efron vehicles 2005. Nah, untuk nomor 2, who sent this email, kalian cukup lihat yang tulisan from-nya. Ini Gordon Billings. Jadi pasti yang ngirim adalah Gordon Billings. Kalau Andrew Fisk, itu adalah yang menerima. The recipient or the receiver. Which model sold the greatest number overall? Ini juga masih relatif mudah untuk menemukan informasinya. Kalian lihat total sales. Nah, kebetulan ini nih emang yang paling besar. Jadi, Puccino sudah ada totalnya. Jadi kelihatan dengan cukup jelas ya. Oke. Nah, masih ada 4, 5, dan 6. Silahkan dijawab.
Oke, kita sudah dapat banyak jawaban ya. Dari Nuril itu jawabnya 1A, maksudnya nomor 4 ya. Nomor 4A, 5A, dan nomor 6 itu mungkin maksudnya B, karena B jawabannya 0. Oke. Nah, dari Jaya Saputra 4A. Duina 4A. Oke, dan 5A. Dari Ratna 4A, 5A, dan 6A. Bersih dan nyaman. Oke. Apa proyek ada dulu? Tolong di-mute ya. Jadi masing-masing peserta yang baru saja join, meskipun sebenarnya udah jauh banget jamnya untuk join. Jadi tolong segera di-mute. Dan saya ingatkan, nanti akan ada presensi atau daftar presensi atau daftar absen, nanti silahkan diisi dan hanya akan diberikan 15 menit sebelum sesi selesai dan 30 menit setelah sesi selesai. Jadi kalian bisa mengisi di antara jam itu, oke? Nah, sekarang kita akan coba lihat. Ada yang 6B, ada yang 6A, 5A, 6A, 6B. Oke, coba kita lihat. Which was the most successful period of sales of the Puccino? Jadi kalau Puccino, periode tersuksesnya tuh yang mana? Nah, banyak yang jawabnya A, Juli Agustus. Coba kita lihat. Oke, jadi benar ya. Di antara Januari, Maret sampai September, Desember, Juli, Agustus cuma di periode itu yang dia menyentuh angka 6.512. Sisanya cuma sekitar 4.000-an. Oke, jadi emang benar ini jawabannya A. What happened in January? Oke. Nah, banyak yang menjawab there was a sales conference. Jadi 5 banyak yang menjawab A. Let's see. Jawaban kalian benar ya. And for number 6, how many Excelsiors were sold in December? Is it 465 or 0? Jadi ada yang menjawab 465, ada yang 0. Oke, kita akan coba lihat jawabannya yang betul. Oke, nomor 4 betul semua ya. July until August. Jadi amat sangat jelas informasinya. Dan what happened in January? January there was a sales conference. Jadi betul. Oke, jadi ini kan, nah kalian bisa lihat dari sini. Tanggal dikirimnya email ini adalah February the 11. Nah, di sini dituliskan, diisi emailnya, dituliskan last month's sales conference. Jadi konferensi penjualan bulan lalu. Yang mana itu dihitung di Februari kan, berarti bulan lalunya Januari. Jadi Januari itu adalah sales conference. Nah, untuk nomor 6, jawabannya adalah, ternyata 0. How many Excelsiors were sold in December? Oke. Nah, jadi dari mana sih kalian bisa tahu kalau jawaban nomor 6 itu 0? Silahkan yang mau menjawab boleh menjawab. Jadi dari mana sih kalian tahu kalau jawaban yang benar itu B? Kenapa bukan A? Padahal kan di sini sudah jelas September until December itu ada 465 unit. Tapi kenapa milihnya B? Silahkan yang ingin menjawab, deactivate microphone-nya and answer the question. Okay, thank you, Miss. I want to answer. So number 6, why the answer is 0? Because the Excelsior model already discontinued in November. So in December, there's no sales. Oke, perfect. Jadi benar ya jawabannya Tiara ya. Jadi karena model itu sudah nggak dilanjutkan produksinya di bulan November, jelas Desember itu udah nggak ada penjualan lagi. Meskipun memang kalau di sini itu masih ditulis 465, tapi ada keterangannya di sini. Makanya saya bilang tadi penting kalian perhatikan detail kecil seperti bintang ini. Nah, ini ada informasi tambahannya. Di bulan November itu modelnya udah nggak lanjut lagi dibuat. Berarti Desember udah nggak ada penjualan lagi.
Oke, jadi yang benar jawabannya B atau beta 0 atau 0 ya. Oke, strategi locating information in double text. Nah, ini hal yang biasanya cukup rumit juga dalam TOEIC, tapi saya yakin sih kalau kalian udah biasa latihan, kalian akan terbiasa. Biasanya teks dalam TOEIC itu tidak hanya satu, tapi kalian harus menjawab, harus mencari informasi dari 2 teks sekaligus. Dan bahkan di update terbaru soal TOEIC, jadi saya sempat mengikuti tes TOEIC tahun lalu, itu ada 3 teks sekaligus yang kalian harus baca untuk mencari 1-2 informasi. Nah, itu perlu strategi juga dong pastinya gitu. Nah, strateginya itu ini, locating information in double text. Jadi, untuk strateginya, you need to answer questions that are based on more than one text. It can be challenging because you must be able to watch for connected information between the texts. In every double passage, there will be at least one question that requires you to find the connected information. Nah, biasanya kalau ada 2 teks, itu kalian pertanyaannya adalah yang ada hubungannya antara teks pertama dan teks kedua. Atau mungkin pertanyaannya bisa apa sih hubungan antara teks pertama dan teks kedua gitu. Jadi memang harus lebih ekstra membacanya seperti itu. Tapi tetap kalian harus, selama kalian masih mengingat strategi yang diberikan dan terus berlatih dengan soal-soal, kalian pasti akan terbiasa dengan itu. Jadi intinya kalau biasanya kalian baca satu teks, ini kalian cuma baca 2 teks saja, nambah aja teksnya. Sebenarnya pertanyaannya hanya 1 aja. Tapi itu pun juga teks yang disajikan, yang 2 teks itu tidak akan terlalu panjang. Okay? Even though there are 2 texts, the text won't be too long. Okay? Nah, contohnya adalah seperti ini. Okay? Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada iklan dan ada email di sini. Nah, keduanya adalah informasi memiliki isi yang saling berhubungan karena ini iklan tentang apartemen dan ini adalah email tentang Mr. Patel yang berminat dengan apartemen ini begitu. Oke. Sorry, bukan Mr. Patelnya ya, tapi Calvin Adams, tentang Calvin Adams yang berminat sama apartemennya ini. Oke, jadi sama-sama tentang apartemen, cuma dia beda bentuk teks saja. Kita akan coba lihat. Oke. Nah, kita akan coba deh. Ini ada 2 teks, kalian coba jawab yang nomor 3. How many rooms are there in the apartment? Kalian harus pilih, kalian bisa menemukan informasi ini di mana? Di ad-nya, ini advertisement ya, ini ads namanya, atau di email, atau di keduanya, di apartment, di ads dan email. So we have one answer di ads, oke? Jadi Jaya bilang di iklannya bisa ketemu ya jumlahnya di ads-nya. Oke, coba kita lihat. Ya, jadi betul ya. Di iklannya itu kita bisa lihat banyak kamarnya. Nah, seperti itu. Jadi salah satu contohnya adalah yang seperti ini. Ada 2 teks, isinya saling berkaitan. Jadi yang pertama adalah iklan tentang apartemen, yang kedua adalah email tentang ketertarikan seorang terhadap apartemen ini. Sama-sama tentang apartemen, tapi memang bentuk fisiknya itu berbeda gitu. Nah, jadi kalian, misalkan pertanyaannya bisa aja seperti ini, how many rooms are there in the apartment? Informasinya tuh belum tentu di keduanya ada, bisa aja salah satunya. Oke, misalnya kita akan lanjut lagi. Nah, coba kalian jawab pertanyaan nomor 4 ini. What does Kelvin request? Apa sih yang diminta oleh Kelvin?
Oke, sudah ada satu jawaban, I think B. Kita punya jawaban lain. B, pictures of the apartment. Okay. Other students, if you have another answer, feel free to type it on the chat box. Kalau kalian masih punya jawaban lain, silahkan diketik ke chat box. I would also really appreciate if you could possibly send us a couple of pictures of the bedroom and living or dining room, as well as some directions as how to get there. Oke, ada dua jawaban, dua-duanya B. Nah, kenapa kalian memilih B? Why do you choose B as your answer? Maybe from Duina. Duina, why do you think the answer is B? Baik, Miss. Jadi saya kira jawabannya B karena di sana Kevin asking for a couple of pictures of the bedroom and living or dining room. Jadi saya kira jawabannya itu B. Terima kasih. Okay, thank you for the reason. Nah, kita akan bahas. Kita coba lihat dulu jawaban yang benar apa ya. Oke, ternyata jawaban yang benar adalah C. An appointment in March. Oke. Nah, di sini kita akan coba baca ya teksnya. Kita akan coba cari sama-sama di mana sih kata kuncinya. Kenapa jawabannya bisa C? Oke. Oke. Jadi, untuk jawaban nomor 4, kalian bisa temukan di paragraf pertama. Nah, yang mana mungkin memang agak susah ya menemukannya. Kalau kita lihat lebih dekat, if we look closer, actually the answer is stated here. Okay. We are currently living in West Side, but are looking to move closer to the town center by the end of February. So this apartment would be ideal. I was hoping to be able to arrange a visit sometime next week. Monday would be the best day for us, if this is convenient for you. Oke, jadi mereka itu rencananya akan pindah. Nah, mereka tuh akan pindah itu di akhir Februari, dan mereka ingin bertemu itu next week. Yang mana akhir Februari, minggu depannya itu berarti sudah masuk bulan Maret kan. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah an appointment in March. Nah, kenapa sih bukan D, pictures of the apartment? Memang dia minta gambar atau foto dari bagian di apartemen itu, dari ruang tidur dan ruang tamu atau ruang makan. Tapi ini yang dia minta adalah foto ruangannya, bukan foto apartemennya. Kalau apartemen itu adalah bangunannya, tapi kalau ini adalah ruangan di apartemennya, jadi berbeda ya. Nah, kita memang harus hati-hati sama yang seperti itu. Bagian ruangan itu berbeda dengan rumahnya. Okay, so please give me some pictures of your living room. It will be different from please give me picture of your house. Itu akan berbeda. Oke, kita akan coba lanjut. Nah, nomor 5. Which of the following is likely to be a problem?
Oke, ada yang punya jawaban untuk nomor 5? Which of the following is likely to be a problem? Oke, kita akan coba lihat jawaban nomor 5 itu apa. The availability rate. Oke, jadi nomor 5 itu jawabannya A. Yang mana sih kira-kira masalahnya itu? Ini masalahnya itu bisa kalian dapatkan di paragraf pertama. Masih di paragraf pertama. Jadi dia nanya, kira-kira ini tersedianya apartemennya kapan ya, gitu. Karena dia rencananya mau pindah itu di akhir Februari. Jadi kita akan coba lanjut. Ya. Oke, ini ada contoh yang seperti ini juga. Oke. Kita akan coba praktis aja, tapi dengan 2 soal ini. Nah, ini adalah praktis terakhir. Ini adalah praktis terakhir untuk sesi ini. Jadi, coba dijawab dulu pertanyaan nomor 1 dan 2. And these questions refer to this one. Oke? Bayar satu tuh cium bisa 2 itu ya? Oh, keren makin.
Oke, kita sudah punya jawaban 1D, 2D. Oke, kita akan coba lihat jawabannya. Oke, 1C dan 2D. Nah, dari mana kita tahu kalau 1 itu C? Kita akan coba lihat. What can be inferred from this bill? Oke, apa yang bisa kita tarik informasi dari tagihan ini? Seperti itu. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada 4, masing-masing itu harganya $4.95. Jadi ada 4 orang di sini yang pesan kopi. Oke, jadi secara nggak langsung itu artinya ada 4 orang yang makan di situ, yang memesan menu itu. What single menu item on the bill is the most expensive? Nah, yang mana yang paling mahal dari satu menunya saja itu di pizza with mushrooms and pineapple. Nah, kalau pizza ini satunya aja itu $18.95. Jadi yang benar adalah C dan D. Oke. Nah, saya rasa sudah itu saja karena ini sudah jam 12 siang dan sudah selesai juga. Nah, jadi ingat nanti di sesi kedua akan ada mini tryout atau dummy test. Pastikan kalian sudah mendaftar di Canvas dan membuat akun di sana sehingga nanti kalian bisa mengakses dummy testnya di sana. Well, make sure that you have enrolled yourself in Canvas so that you can access the mini tryout or the dummy test in Canvas. Even though it is not the real test or the real tryout, please try to train yourself to face the real test. Okay? Jadi paling nggak pastikan kalian melatih diri untuk menghadapi tes yang sebenarnya. Karena pasti ada materi yang membantu kalian di situ, oke? Nah, jadi untuk nanti di jam 1 kita akan mulai dengan review dulu 1 jam pertama, dan 1 jam berikutnya kita akan lakukan mini tryout-nya. Jadi pastikan kalian sudah punya akun Canvas-nya, dan sehingga nanti kalian bisa lebih mudah mengakses, oke? Untuk host, Leo, apa kita perlu menyalakan kamera untuk foto bersama? Boleh, Miss. Oke ya, silahkan dinyalakan kameranya supaya kita bisa foto bersama untuk mengambil dokumentasi. Tahun sih bangsa. Ceng apa sinuang apa? Tolong di mute ya. Saya mute aja. Dan, Miss. Oke, ya baik. Terima kasih. Jadi untuk sesi hari ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi jam 1. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum join, tolong diinformasikan agar join karena kami akan menyampaikan informasi juga yang penting nantinya. Oke, jadi silahkan beristirahat dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi di jam 1 siang. Selamat siang, terima kasih. Thank you, Miss.